ibarat angka 1, Pak. Angka sikit. Betulan oleh dulu jadi 10. Betulan sikit 101. Tapi kalau 0 di depan, betul sikit tetap 0. Di neraka aji. Walaupun dia berbuat baik dikasih 0, 1, 2 sampai berapa tetap 0. Itulah gambarannya orang tidak beriman. Masya Allah sih coba banyak renungkan seandainya kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari kemudian, bagaimana? Kepada Allah pun dikasih nikmat-nikmat sama nikmat dunia ini dikasih. Tidak bisa boleh kembalikan sudah dunia dikasih dia, padahal dia sebab patung. Ini iri, ya. Tapi mari kita yang beriman ini tidak mau mencoba. Tidak sebentar kita hidup di dunia, walas sebentar. Tapi bayangkan kalau hidup kita sebentar ini, illal ladzina amanu adalah iman. Kan? Ada awal, tidak ada akhirnya, kita akan disisa besok di akhirat. Agak bahasa Maulana Alam kemarin, ada awal dan akhir. Ya, kita peluang kehilangan baru sakaratul maut tidak mau terima dengan ngajak beriman. Jadi iman yang paling penting. Wal asli tinggal insan ila ladzina amanu kecuali iman. Orang berbuat baik, terus dinasihat, terus dia sabar, tapi tidak ada iman. Blank juga, tidak akan disisa. Iman yang paling penting. Iman ini ibarat angka 1, Pak. Angka sikit. Betulan oleh dulu jadi 10. Betulan sikit 101. Tapi kalau 0 di depan, betul sikit tetap 0. Di neraka aji. Walaupun dia berbuat baik dikasih 0, 1, 2 sampai berapa tetap 0. Itulah gambarannya orang tidak beriman. Masya Allah sih coba banyak renungkan seandainya kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari kemudian, bagaimana nasib jadilah hak niki. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq. Kubur hak, mahsyar hak, mizan hak, syirat hak, surga neraka hak. Benar. Silap dalam nyari silap duluan kita silap. Jadi iman ini yang paling penting tuan-tuan. Masya Allah. Maka masuklah Islam secara apa? Ini kapah-kapah. Masuklah Islam secara kapah. Rukun iman ini kira 6 atau 5? Rukun Islam 5 deh. Yakin kepada mengucapkan 2 kali syahadat. Terus kemudian sholat. Kemudian puasa. Terus yang keempat zakat. Yang kelima haji. Indah yang kelima. Sholat ada waktu, ada amal. Benar enggak? Maka kita harus jaga. Ada waktu, ada amal, Pak. Sholat subuh 2 rakaat. Amalnya 2 rakaat. Waktunya waktu subuh. Tidak bisa kita sholat subuh siang bolong. Benar enggak? Begitu sholat zuhur, amalannya 4 rakaat. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga. Sholat asar 4 rakaat, waktunya sudah jelas. Ya? Maghrib juga gitu, waktunya sudah jelas dan amalan sudah jelas. Ini harus kita jaga sholat ini, tuan-tuan. Begitu juga puasa. Puasa ini ada waktu, ada amal. Puasa di bulan Ramadan. Benar enggak? Kalau puasa sunat apa-apa. Juga ini ada waktu, ada amal. Begitu zakat. Zakat waktu ada amal. Haji ada waktu ada amal. Tapi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak ada waktunya, tuan-tuan.
24 jam harus terjaga, Pak. Jangan sampai keluar. Aku makin pantas dan bau bersyukur kali sering keluar kalau tidak bisa terjaga iman kita ini. Sehingga kita kalau kita lihat sekarang ini dari kasat mata ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Azab doang mahduan ini. Karena kita banyak ingkar, karena iman kita tidak kita pelihara. Iman ini tidak bisa kita pelihara. Ini yang pentingnya kita pelihara iman. Al-iman ya'ti bi dakwah. Maka iman ini kita pelihara dengan dakwah sehingga yang empat ini akan terjaga. Ini juga 24 jam terjaga tuan-tuan. La ilaha illallah. Benar? Insyaallah ya? Insyaallah. Ini imannya paling penting tuan-tuan. Kalau sholat kita ini cacat, ada sholat sunnah untuk menendel. Kalau puasa kita cacat, ada puasa sunnah. Kalau zakat kita cacat, ada sedekah. Kalau haji kita cacat, ada umroh. Tapi iman tak boleh cacat. Maka ancaman bagi orang yang cacat imannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fina jahannam khalidina fiha." Ini namun dengan iman cacat, walaupun kelihatannya dia sholat tapi imannya cacat, kalau imannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka iman ini yang paling penting. Itulah maksudnya ini. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan usaha yang mulia ini, tuan-tuan. Untuk apa ini bemper amal? Iman ini adalah apa namanya? Untuk membentengi iman supaya tidak keluar. Kita perbaharui iman kita dengan dakwah. Itu makanya masya Allah. Manusia ini, hati manusia ini cenderung kotor, tuan. Makanya sifat manusia apalagi zaman makin istilah. Lamun tidak ditolong umur ini suasana iman, maka kita akan tergerus. Coba lihat, coba. Enggak untuk narak suasana iman amal di masjid. Di luar masjid itu sila. Di luar pondok sila. Seriusan di itu pondok. Tapi di luar pondok tidak ada suasana iman. Karena makin iman kita ini iman suasana. Lalu pas Jumat baru berkotor. Pas bulan puasa baru sugul sorban, baru sugul jok masjid. Ini namanya iman suasana. Belum mencapai iman yang bisa membuat suasana. Nah, pelinggih-pelinggih dikit, yang pelinggih dikit makin sugul ini membentuk suasana iman. Ini baru akan terjaga. Maka jangan heran bahwa lihat orang yang belum mampu amalkan agama ini karena imannya tidak terpelihara, tidak pernah diusahakan. Imannya ini sedang sakit. Maka hati ini dibagi 3, tuan-tuan. Kalbun mayit, kalbun marid, kalbun jad. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang hidup. Ini. Jadi yang bermanfaat dalam diri manusia itu bukan jasadnya, tuan-tuan, walaupun gagah, sehat, tapi imannya mayit, maka dia tidak akan beriman kepada Allah. Jadi mayit itu orang kafir. Sungguh itu mayit berjalan karena tidak ada iman dalam hatinya. Tapi kalau ada orang beriman tapi tidak mampu memenuhi perintah Allah, ini hatinya sedang sakit. Maka kata ulama, ruh daripada dunia ini adalah agama. Namun yang diarah dengan agama maka akan dihancurkan. Maka hakikatnya orang-orang kafir itu numpang hidup sama orang beriman. Karena masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Maka hati ini, tuan-tuan, kita garap pada hati kita. Bagaimana hati ini menjadi hati yang sakit ini menjadi hati yang hidup. Maka kita harus bergaul sama jadi manusia itu bermanfaat bukan jasadnya, ya, tapi ruhnya. Lain dengan sesatuan. Namun sehati jasad bermanfaat, namun habis terbikin si roh
Gorong kan barakui korban. Masih baik daging, tidak berbalong merani. Masih. Bimbit menu masih. Tulang roh jasad main bermanfaat. Namun itu nih, namun tulang roh langsung kokokan mik. Assalamualaikum. Telah meninggal dunia karena jasad bermanfaat. Makin cepat habis johor. Aduh tertalan. Karena ruhnya jasadnya gak manfaat. Benar enggak? Rin, bisa diisi deh. Lewat sejuruhan kan? Selain apalagi tolong doang ini. Umumnya lalu ada yang tertarik. Nah, manusia itu bermanfaat bukan jasad. Maka orang-orang seakan ini yang penting ngecik kuning. Ini ada yang ngecik yang penting jasad. Apa punya kau ini masalah. Nah ini sepotong ya. Allah tuh melihat hati dan amal. Bukan rupa ya. Ada rupanya jelek, pesek, keriting. Tapi amalannya itu yang dilihat oleh Allah. Aku ini sepeleng sinatian. Yang penting ini ngecik dulu. Yang penting bodoh gawe ini kembe-kembe. Yang penting ini ngecik. Kan ada pahaman sampai itu kan sepeleng. Dah kan jalan maksiat awaknya yang penting ni ngecik arak la ilaha illallah ni bukti sangat cik ni darah. Masyaallah. Ada semara dipasangi berbeda tanda lamunan ini arak ngecik dilarang arak seterus kan harus ngecik kan menu kan lamun ngecik berarti arak seterus menu masalah mengecik sesuai sama kehendak Allah ikut sunnah berarti kamu la ilaha illallah. Das. Ini yang paling penting bagaimana kita buang kebesaran makhluk itu dalam hati kita memasukkan kebesaran Allah. Ini sepele kelihatannya ya. Ini tidak ada satu jengkal. Tapi kalau kita tidak tawadhuh memasukkan kalimah la ilaha illallah dalam hati kita tidak bisa. Di dalam balin tahu sini balis enggak alin de bayi nangis bayi burung enggak menjadi ini masih tama jarum harus tawadhuh ya itulah maksudnya kita ini tempat steril itu ya masjid makanya kanggo raos coba kita bicarakan kebesaran Allah saja di dalam hati kita pun kamu dengan bisnis masjid doanya bangkrut Rosana dikit yang kan dia bilang kan jadi calon tanah. Dari ini ruh yang bermanfaat. Maka ruh ini kata ulama sebagaimana tanah. Tanah ini lamun di tegara palang, tegara akan tumbuh rumput. Karena kedengar lebih demen dengan bayani, karena kedengar lebih demen kerawas. Nah lamun tumbuh rumput, apa yang akan datang? Akan datang kambing, akan datang sapi, akan datang kuda. Apa sifat kambing? Apa sifat bende? Nanti sifat. Sila. Ina anga, kaje anga. Manusia barang menu masih. Manusia menu enggak di pikiran. Apa gawe ini? Apa kapan balik? Enggak doang, apa jadi anak baris, apa jadi sendiri anak baris. Lupa lah, tahu maksud itu. Marah sampai satwa. Kemudian kalau tanah ini tidak digarap ya, maka akan tumbuh-tumbuhan yang lebih besar lagi. Nanti datang tumbuh-tumbuhannya ya, alang-alang dulu. Bebelas sengit. Nabi kira-kira datang lamun di alam barang ini turun kadang tangan itu. Ada datang ular, tengeru, limpah, ada jeking. Nanti sifat kalian jeking. Dia ngelelekan. Lalu ini bawa manfaat, cuma sakiti tuangan doang dan tidak manfaat. Menu masa manusia girang fitnah dengan. Girang rawas dengan, girang gibah dengan, itu sifatnya akan datang. Kalau hati manusia, manusia ini tidak diolah. Sila gak sila? Cuma temen nyakiti jadi ngombat macam cerita.
ini sifat-sifat ini akan datang. Kemudian tidak digarap lagi, tanahnya akan tumbuh pohon-pohon yang beling, beling, belum jati, belum macam-macam, belum garu. Nabi jadi sahamun gawah marah nikah, harimau, singa, macan, bebaluk. Ngapi sifat binatang ini, dia sakiti dengan dan dia ambil apa? Ngerampok, si dia mau masuk misal di karung dia nujul, udah pengusaha emas banyak janji balik kelepek balik, tetap nujul baik emas bin mati, itu sifatnya seperti binatang tadi tuh, macan ini dia bunuh orang langsung dia makan, dia ambil apa dia rampok orang. Bin mati dengan bin cerai dengan bin baik barang. Itu akan terjadi kalau hati ini tidak digarap. Itulah makanya alhamdulillah yang mulia niki dikenalkan sama usaha ini. Usaha untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita. Namun sakit niki, kamu motor saja jauh. Pak Adi ahli, ini bengkel. Dia ahli dalam ruh tersebut. Saya tahu berdirinya. Allah. Karena dia tak minat. Betul bengkel masjid. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah sendiri akan perbaiki ini. Nah, ucapan yang paling baik adalah dakwah, mengajak orang kepada la ilaha illallah. Mengajak orang kenal Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Kenalkan Allah. Allah sesekik. Allahu samad, yaitu bergantung, yaitu munas lagu mangkin masya Allah. Kita yakin kepentingan sak masing-masing ya sak yang kebahagiaan. Sak jadi pegawai sibuk pegawai yang jadi pegawai, maunya jadi sibuk gitu. Sebagai bangkat penting bukan jauh bangkat, karena bangkat yang memberikan dia bahagia, dia nikmat di sawah, lupa daripada perintah-perintah Allah. Demikian sebulan ini tuan-tuan dalam hati kita ini, supaya ini tidak masuk ke dalam waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersugul mujahadah niki dia kena jamaah-jamaah ini gerak bapak nggih bermujahadah tinggalkan balai langgar sini anak pegawaian ini untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul. Dia maksud kita buang sementara kecintaan kita kepada makhluk dan kita kembali mencintai Allah dan Rasul. Ialah maksud ini kul in kana aba'ukum wa abna'ukum di surah At-Taubah ayat 24. Kita belajar ini disingkirkan yang 8 perkara ini untuk mendapatkan 3 perkara, Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Di sini kalau kita tidak mau, di sini ada diancam kita patarabasu, ancam kita di bawah ancaman Allah Subhanahu. Nah, kalau tidak iman riadah sebagaimana sahabat tinggalkan anak istri kita, belum kita dapat cinta Allah, belum kita dapat mencintai Rasulullah. Maka kalau kita bisa ini masukkan kebesaran, maka kita baru akan sanggup menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kecintaan Allah dan Rasul masuk dalam hati kita, teman-teman, sehingga kita akan mampu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar bersama Ismail 13 tahun. Kurban itu artinya dekat. Maka sejauh mana kita korban, sejauh itu pula kita dekat dengan Allah. Maka ketika sempurna pengorbanannya, maka sempurna cintanya kepada Allah. Hatta bertentangan dengan akal pikirannya, kalau itu perintah Allah pasti akan jalankan. Disuruh sembelih anaknya, ya patuhi perintah Allah, kali perintah Allah.
lebih dia utamakan dari hawa nafsunya. Maka hari ini kita belajar tuan-tuan, tinggalkan anak istri kita ini, kita sembelih apa yang kita ini. Coba silang. Karena belum ada pengorbanan untuk agama. Dengan bang doang silang. Di narak telu jeluk, di narak sejeluk. Arak 3 menit ni bau bilik, ni bau sembelih. Dah apa saksi kesibukan ini. Dia bau sembelih bengkel, dia bau sembelih toko, dia bau sembelih lampiaran bangkat, dia bau sembelih kantor untuk mendatangi perintah Allah. La ilaha illallah. Itulah maksudnya kita ini keluar di jalan Allah untuk membersihkan hati kita, ya, dengan mujahadah ini, dengan pengorbanan dengan hijrah. Ini kita hijrah dan membentuk suasana bid'ah. Nah di sini kita bentuk suasana bid'ah keluar ini dan empat amalan yang harus diperbanyak dalam keluarga. Nah, untuk mengobati hati yang sakit ini 4 amalan: dakwah ilallah, zikir wal ibadah, ta'lim wa ta'lum, khidmah. Ini diperbanyak Pak. Ini pilnya ini kita keluar ini diperbanyak sehingga ruh yang tadi sakit itu menjadi akan menjadi hidup dan menghidupkan orang lain. La ilaha illallah. Ini sudah di sini. Itulah maksudnya kita dari masjid ke masjid, kita tahu masjid mana ampun Pak Haji. Pengalaman tiang pernah keluar arak nasi jadi badan lele. Tidak ada amal, berarti masjid mah. Nah itulah maksudnya Bani keluar untuk menghidupkan masjid, untuk menghidupkan 5 amal masjid. Itu kesyukurnya. Bagaimana supaya masjid itu hidup dengan 5 amal sebagaimana masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi selesai, baik di Masjid Haram selesai sholat langsung bikin di halaman yang jambi tahun ta'lim dakwah. Itu sampai sekarang amal Nabi SAW. Itulah maksudnya jemaah-jemaah kita ini bergerak, ya, bagaimana menghidupkan masjid dan mengeluarkan rombongan. Mengeluarkan rombongan, bagaimana dari rombongan dari masjid ini bisa kita keluarkan dakwah sebagaimana Rasulullah SAW. Masjid apa ini? Coba bayangkan nanti satu rombongan terbentuk dalam masjid ini, dikirim kemana-mana, ke Irian Jaya, Masya Allah, dari Kelebut ada rombongan. Sebab dari rombongan dari Kelebut ini tersebar orang-orang Irian Jaya masuk Islam. Inilah maksudnya kita keluar, bukan sekedar cari bagaimana menjadi manfaat juga, bagaimana membentuk rombongan-rombongan. Bisa lagi? Makanya mudah-mudahan kita istiqomah dalam usaha ini, sehingga target iman, apa target iman? Target iman itu mampu ucapkan la ilaha illallah. Maka iman ini seperti yang yang sampaikan tadi, ini paling penting. Ini yang paling penting. Bagaimana kita menjaga iman ini? Maka kita jaga iman dengan amal supaya iman kita terjaga. Bayangkan, makanya Masya Allah sering kita dengarkan fadilah-fadilah sholat saja 2 rakaat sholatnya umat akhir zaman ini lebih disukai Allah daripada sujudnya sujudnya malaikat Jibril 1 tahun. 20 tahun 200 rakaat 20 tahun sujud malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Allah, disanjung malaikat Jibril, "Arang dia makhluk gagah marah tiang ini ya Allah, dia nalak kamu paling gagah." Maka dia sujud malaikat Jibril, maka terus sujud memang umat akhir zaman ini lebih aku sukai daripada sujudnya yang 20 tahun 200 rakaat. 2 rakaat sujudnya umat akhir zaman itu jadi Pak surga ma'wah. Surga ma'wah hadiah umat akhir zaman ini bakal. Maka kita bersyukur kelebihan umat akhir zaman ini. Maka si penasaran malaikat Jibril belum surga ma'wah. Maka diperintahkan pergi ngecek surga ma'wah. Maka ketika dia terbang malaikat Jibril, kekuatan terbangnya malaikat Jibril itu 300.000 cahaya, kekuatan sekali kepak, sekali meni 300.000 tahun kekuatan cahaya. Bayangkan
lagu Syibau mutar meluk. Wah bisnis dia, ya Allah, padahal baru 10% mutar. Ini wakalahan lagi. Dia nikah surga power. Nikah hadiah umat zaman. Sujudnya 2 rakaat umat zaman. Masya Allah. Maka dia teremeh ngamal sering kita tekenin perekengan, dak itu ya tekenin. Padahal itu janji Allah SWT. Harus yakin nih. Coba Pak Jokowi makin yang ketika ini pada becat aruan datang jawab BRI. Nanti itu arah PK-nya yakin masih haru. Ikman subuh kaget silap dari kilim BRI numpuk dengan BRI itu janji makhluk. Niki lamun ke sampingan janji ini kena terperekengan. Nah, bayang subuh Allahu Akbar. Sembayang subuh saja umat zaman ini ya. Ada subuh wali dia sholat sunnah semalam subuh. Aku makin arah nih dengan mampu sholat sunnah semalam subuh. Ada nih mampu, mampu lelik. Alang. Hah? Ada mampu. Tapi hebatnya umat zaman ini sekedar sembahyang dua rakaat sebelum fajar ini belum subuh. Sholat sunat fajar 2 rakaat. Allah sudah janjikan lebih baik daripada dunia beserta sila PKH utama macam-macam utama dunia bersajinya ini baru sunnahnya Pak belum sholat subuhnya 2 rakaat semalam suntuk mau deh Allah mampu tak kita apalagi di jalan Allah sholat subuhnya berjamaah jalan 700.000 derajat bayangkan bahkan wallahu yudhaifu liman yasha dan jangan si depan ini sampai ke subuh ini ketaikan nilai amal masalah Allah andi tak menampakkan salah kala bu kira betul tak tolong pahala ni sila kalah siapa tanah saya sewa tolong pahala ni sila tapi ini masalah 2 rakaat berat Pak kalau iman kita tidak kuat maka iman ini harus kita usahakan usahakan iman ini sebagaimana kita usahakan atas dunia ini atas uang namun duit kepen duit baru beli gila baik namun 1.000 mau dari rokok sebungkus tak bisa sudah dapat 20.000 baru mau surya sebungkus. Begitu juga iman ini namun iman warisan mau. Ini aman warisan beriman itu usaha. Enggak ngaku Islam kalau diakui lagi besok keislamannya oleh Allah. Jadi itu gambaran iman ini sebagai mata uang. Ada yang 1.000 sekarang ada yang 75.000 kan. Sama-sama uang tapi daya belinya itu beda-beda. Begitu juga iman. Harap dulu ada kayak mati, harap kemudian harap sendiri. Ya kan? Ini sama-sama orang beriman, tapi orang beriman satu alun datang nyok mati. Kemudian orang beriman yang kedua andik tak nyok mati. Kokol kaca jeruk dangkap. Jadi mereka bingung. Be Mahmud ni be jeruk dangkap ni di pada dok dengan abang. Ini dikoreksi sila, koreksi. Masya Allah, bukan padan lemak. Lemak kan dia kebangkit, lemak susah kan cerompongan. Ada marak rompong putih ini gampang aja rompong teh. Ini deh. Rompong jeruk dangkap kanca. Dengan sakat kanca. Kaler kan jeruk dangkap. Ngagel lu mah bisa ada cara kamu jalan. Ngagel arah ya tahu sasahalat ke di sama. Jadi ini tuan-tuan akan cerompongan. Maka di dalam kita keluar ini Masya Allah satukan hati kita dan besok kita ini akan beri syafaat tuan-tuan. Besok orang berbondong-bondong masuk surga, berbondong-bondong masuk neraka. Jadi teremeh ramah. Air segelas pun ini akan menyelamat kita dari api neraka tuan-tuan. Air segelas. Misalnya ini sini Pak Ustadz Boh. Wah kalau suku ke masjid ni, buat debeng kopi. Buat yang lemak padang maksa rombongan tamu surga tahu. Buat antum saja dikasih kesempatan ini orang-orang yang di rombongan masuk surga ini
Weh, Cipulan, coba cek. Ada ambil kemarian batur-batur saksi mengenal. Maka si cek. Ini kasih kesempatan ngecek, jo. Rombongan neraka. Han ini tak boh. Apa salah? Terlambat ketobat. Terlambat ketobat masih. Berdoa lamaran, berdoa dosa kaca pahala, tiba jasa gul 4 bulan. Maka ketika saya diperintah masuk surga, mami sila tak masuk dek kemele. Yuk kembali abang dek kemele. Ada batur di malam pegitan dia. Maka malaikat Ridwan ini tisu dia. Ya Allah, harap tu mami ini bawa kemana di dalam tamu surga. Jom kembali, dia tak tahu kembali jauh coba ketuanan kembali. Ini harap batur di mana ni di rombongan neraka tahu itu. Maka dia lapor, ada temannya dia masuk rombongan neraka. Oh kalau itu suruh cari dia, maka saya cari ke rombongan neraka. Kenda hitam, boh apa salah. Akhirnya gandeng. Maka ketika dia mau masuk surga, sila tamu surga sila jualan jam. Suruh sila dek kemen. Dek bosnya bawaan tahu duit dosa dia. Dek kemen ya Allah milih ke barang doang, hai barang. Ini manfaat berbatu, lanjut dengan sekolah apalagi alim ulama kan. Maka jangan remehkan, harus kita kenal sehingga ada satu riwayat yang pernah dengar ya. Sampai itulah yang pelingin ini silahkan ketika dia mau divonis masuk neraka. Besi pulang, ada dikenal malium ulama. Ya Allah, dia ada aku gocek kurang kali, selalu ngaji. Ya Allah, sampai gitu. Oh begitu di malam di rumah tahu arah lagi mulak dia nara batur. Kenal Ali Mula. Wah, Ustaz Boh kira Ustaz Zul kira jemput tuan guru si mobil. Ayo buat tu, Ustaz Zul. Itu kenal kanca Megji ni kenal ni aneh. Coba laporan itu pada tuan guru no. Ali bisa bisa maafan, Ali bisa selamatkan. Sampai begitu, aneh dicoba sila. Lamun narak masalah. Ini gambar aja di dunia ini tuan-tuan. Ketika kita bermasalah di resort nih atau di jaksa nih, ketika dia masuk pengadilan, bu itu kan terponis nih, agak baik ada yang tengah hobi nih, bisa ada kenal kaji hakim nih, nama-nama. Begitu gambarnya, dia yang kenal ini yang logika kita ke hakim. Nah maka jangan remehkan amal, sampunan remeh amal. Walaupun segelas air ini insya Allah kalau kita ikhlas ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah dalam usaha ini dan kita manfaat ya. Dan terus menerus kita usahakan iman kita ini agar iman kita ini kekal abadi sehingga kita mampu ucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat kita. Maka barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah, pasti akan masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu yang benar datang dari Allah, yang salah atas kebodohan yang dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi.